saat ini menjadi memori yang luar biasa bagi saya karena sekolah ini membentuk pribadi saya menjadi pribadi yang positif. Kemudian juga saya menjadi pribadi yang terbuka, pribadi yang lebih menghargai sesama. Jadi Tarsisius itu bukan hanya melakukan pelajaran formal, tapi juga mendidik saya hingga seperti ini. Dan saya senang bersekolah di Tarsisius Vireta. Selamat datang Sobat YBHK, bertemu kembali di podcast YBHK edisi 32, tema ketangguhan bersama Sri Prihatini dengan bintang tamu Margareta Kristita, seorang peneliti nasional dan internasional. Semangat YBHK, sukses YBHK, maju bersama. Sobat YBHK, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Bangun pagi langsung olahraga, lari-lari keliling kota. Kalau boleh, saya bertanya, Nona cantik siapakah dia? Untuk mengenal lebih dalam sosok Margareta Kristita, kita akan mendengarkan langsung dari orangnya. Selamat pagi Margareta. Selamat pagi Bu Sri dan selamat pagi Sobat YBHK. Saya senang sekali nih pagi ini diundang buat ngobrol-ngobrol di sekolah saya yang tercinta dulu. Obrolannya sersan, seru tapi santai kota. Ini saya harapkan kita bisa bercerita nih ya. 23 tahun yang lalu, selama 3 tahun di bangku SMA Tarsisius Vireta, bagaimana pengalaman Tita sekolah di Tarsisius Vireta? Iya, jadi 23 tahun lalu ibu saya menawarkan saya mau sekolah di mana untuk SMA-nya. Lalu saya sudah langsung melihat Tarsisius Vireta sebagai salah satu pilihan saya karena waktu itu masih jarang sekolah yang ada kolam renangnya. Alasannya. Tapi kemudian setelah saya sekolah, saya menemukan bahwa sekolah di Tarsisius Vireta itu sangat menyenangkan. Tidak ada kesan negatif sedikit pun, meskipun beberapa kali saya juga badung dihukum sama guru, wajar. Tetapi saat ini menjadi memori yang luar biasa bagi saya karena sekolah ini membentuk pribadi saya menjadi pribadi yang positif. Kemudian juga saya menjadi pribadi yang terbuka, pribadi yang lebih menghargai sesama. Jadi Tarsisius itu bukan hanya melakukan pelajaran formal, tapi juga mendidik saya hingga seperti ini. Dan saya senang bersekolah di Tarsisius Vireta. Amin. Semangat YBHK benar-benar telah membentuk karakter seorang Margareta Kristita yang luar biasa. Setelah lulus SMA, pengembangan diri dan pencapaian pribadi, bagaimana mempersiapkannya, Tak? Mempersiapkannya saya lebih ke mental. Jadi apa yang dulu Bapak dan Ibu guru saya di Tarsisius Vireta berikan itu benar-benar saya terapkan, meliputi mungkin lebih percaya diri, kemudian mengasah tidak hanya akademis tetapi juga tidak hanya akademis atau intelektual tapi juga emosional. Kemudian bagaimana saya mempersiapkan diri dengan bersemangat untuk setelah lulus saya mau kemana. Jadi ini penting disiapkan kuliah di mana, kemudian jurusan apa yang saya ambil itu saya sudah punya di pikiran. Jadi sudah tidak bingung lagi saya mau kemana, saya mau melakukan apa. Gitu Bu. Tita, setelah lulus SMA, jurusan mana ya yang tepat untuk dipilih Tita? Kemudian tolong ceritakan dong kepada kami semua Sobat YBHK, serunya menjadi mahasiswa, apalagi mahasiswa internasional. Iya, jadi sedikit perkenalan. Saat ini saya bekerja di Badan Riset dan Inovasi Nasional
di BRIN, jadi melakukan riset atau penelitian, dan saya menjadi seorang peneliti ini cukup berliku jalannya. Dan pertama setelah lulus dari Tarsius Vireta, lulus SMA, saya kuliah S1 saya di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Agak unik, tidak banyak yang memilih Fakultas Kehutanan, tetapi saya suka bekerja dengan alam. Jadi saya suka jalan-jalan, saya suka bekerja dengan tanaman dan hewan-hewan langka. Jadi dulu saya mengambil skripsi pun tentang perilaku satwa awalnya. Luar biasa Margaretha Christita ya, ambil jurusan kehutanan dari Universitas Gadjah Mada, dan jurusan itu sangat langka diminati oleh wanita. Ternyata Margaretha Christita menunjukkan gender yang luar biasa sebagai generasi Kartini. Iya dong Bu, harus. Terus tolong dong dilanjut kembali cerita serunya menjadi mahasiswa, apalagi menjadi mahasiswa internasional loh Tak. Nah ini, waktu lulus S1 sudah sarjana, kemudian saya melanjutkan sekolah lagi kembali ke Universitas Gadjah Mada, itu mengambil jurusan bioteknologi. Jadi dari tadinya saya fokus ke satwa, saya pindah ke bioteknologi yang merupakan lebih ke tanaman. Jadi fokus ke penyakit tanaman molekuler. Karena saya waktu itu sudah mulai tertarik untuk bekerja di bidang mikrobiologi. Jadi menarik mengerjakan sesuatu atau mengamati sesuatu di bawah mikroskop. Padahal dulu saya agak kesulitan nih dengan mata pelajaran biologi. Jadi saya dulu lebih suka fisika Bu. Tapi jatuhnya saya jatuh cinta dengan mikroskop. Jadi saya melihat ternyata ada loh dunia kecil di luar sana yang bahkan kita tidak pernah tahu, bahwa Tuhan itu menciptakan mikroorganisme, Tuhan itu menciptakan makhluk hidup yang sedemikian kecil kita tidak bisa melihat. Tetapi ketika di bawah mikroskop itu benar-benar mereka itu menarik, luar biasa, indah. Jadi kemudian saya meneruskan, lalu dalam perjalanan mencari pekerjaan, saya pengembangan diri, saya bekerja di Kementerian Kehutanan dulu. Sebelumnya di Kebun Raya Bogor, lalu mendapat kesempatan bekerja di Kementerian Kehutanan sebagai seorang ASN atau pegawai negeri, dan jabatan saya adalah peneliti. Jadi saya hidup bekerja sesuai dengan hobi saya, passion saya, hobi saya, pekerjaan saya, dan pendidikan saya itu nyambung. Jadi itu menyenangkan sekali. Setelah itu saya melanjutkan pendidikan di University of Helsinki, Finlandia. Tetap di jurusan yang microbiology juga, tapi lebih ke plant fungal interaction. Jadi lebih fokus pada kalau S3 kan pasti sudah sangat fokus. Jadi fokus saya adalah interaksi mikroba tanaman, terutama jamur, dan itu mendapatkan beasiswa dari negara. Luar biasa Tak. Jadi hati-hati kalau benci ya. Jadi benar-benar cinta dengan biologi. Begini Tak, kita kan juga secara ekonomi tidak semuanya ekonominya baik ya Kak Tak. Sehingga banyak adik-adik kelas kamu itu yang menginginkan sekali bagaimana Tita tuh bisa mendapatkan beasiswa. Tolong dong Tak, ceritakan kepada kami sobat YBHK sukses supaya bisa sesukses Margaretha Christita. Terima kasih Bu Sri. Jadi untuk beasiswa ini penting sekali, karena kalau kita berangkat terutama sekolah di luar negeri tidak dengan beasiswa, tentunya selain orang tua kita akan mengeluarkan uang yang begitu banyak, atau jika beasiswanya hanya untuk studi saja, orang tua akan tetap mengeluarkan uang, mengeluarkan biaya untuk menanggung kehidupan kita sebagai mahasiswa di luar negeri, dan itu tidak murah. Sehingga waktu itu karena saya juga mendapatkan beasiswa ketika sudah bekerja, dan waktu masih awal bekerja gaji saya belum cukup, sehingga beasiswa ini saya harus dapat, dan saya punya semangat untuk saya harus berangkat ke luar negeri.
untuk sekolah, untuk pendidikan yang lebih baik. Nah, saat ini kalau untuk pemerintah Indonesia juga sudah mulai banyak membuka, salah satunya melalui LPDP, dan juga ada beasiswa-beasiswa lain yang dikelola oleh lembaga-lembaga pendidikan atau lembaga donor baik di Indonesia ataupun di luar negeri. Misalnya untuk di Inggris ada Sifning, di Finland juga ada dari SIMO. Jadi berbagai macam beasiswa, yang diperlukan hanyalah ketangguhan kita untuk berusaha. Jadi tadi temanya sama nih, harus tangguh untuk berusaha mencari peluang beasiswa. Dan untuk beasiswa juga banyak sekali yang harus dipersiapkan, mulai dari mental, kemudian persiapan kalau untuk luar negeri tentu harus bahasa. Satu, bahasa Inggris, dan yang kedua bahasa lain yang digunakan di negara tempat kita studi. Kemudian persiapan lainnya tadi persiapan mental pasti karena hidup di Indonesia dan di luar negeri tidak sama, tapi justru itu menjadi serunya dan sangat menantang untuk beradaptasi hidup di luar negeri dengan beasiswa yang tidak banyak tetapi ya cukup. Itu seru karena teman kita akan banyak sekali dari berbagai macam negara, suku, ras, kemudian agama mungkin. Jadi kita akan terlatih untuk beradaptasi, bergaul, bagaimana kita merepresentasikan atau mewakili Indonesia itu seperti apa sih, orang Indonesia itu bagaimana. Karena kerap teman-teman di sana bertanya kepada saya, oh orang Indonesia seperti itu ya, atau kemudian mereka juga heran, seru karena kalau di luar negeri mungkin kita saat datang ke satu negara rasnya sama semua, misalnya rambutnya pirang atau kulitnya putih. Tapi kemudian mereka melihat saya berbeda, jadi akan bertanya, loh kemarin saya bertemu orang Indonesia, rambutnya lurus, kulitnya putih, kenapa sekarang saya bertemu orang Indonesia, teman saya katanya dari Papua, rambutnya keriting, hitam, manis, ya itu berbeda. Jadi kita berkesempatan untuk sekaligus menjadi seperti duta negara ya Bu ya, untuk menjelaskan Indonesia tuh keragamannya seperti apa. Lalu kadang kita punya Asian Day misalnya atau Indonesian Day, kita bisa masak masakan Indonesia, kita memperkenalkan ke mereka. Seru, luar biasa. Itulah ketangguhan yang baru sebagian kecil kita ceritakan. Nah, untuk selanjutnya membangun karir setelah studi, ini lebih seru dari yang persiapan Tita lakukan. Bagaimana Tita? Kira-kira karir Tita selama bisa dibilang setelah lulus SMA itu berarti 20 tahun. 20 tahun yang lalu ya Bu? 20 tahun yang lalu ya. Iya, jadi setelah lulus SMA saya tadi sudah ceritakan saya masuk ke Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, jurusan yang unik, tidak banyak peminatnya apalagi perempuan, tetapi saya mencoba membuktikan saya bisa, saya suka. Jadi kalau saya bekerja itu dengan cinta, dengan passion. Kalau sudah di awal saya tidak suka dengan pekerjaannya, maka semudah apapun tidak akan baik hasilnya. Saya keluar masuk hutan sesuai profesi. Waktu masih di awal dulu setiap minggu naik gunung, masuk taman nasional, melakukan eksplorasi, dan itu bagi saya sangat menyenangkan. Jadi saya mendapatkan kepuasan hati ketika saya mengunjungi tempat-tempat indah di Indonesia, tidak sekedar berwisata tapi bekerja, mengumpulkan melihat ekosistem yang unik, lalu mencatatnya, kemudian mencari atau eksplorasi tanaman, kemudian mencatat dan mempublikasikannya sebagai bagian dari pekerjaan ilmiah saya. Lalu dari situ saya melanjutkan, karena kalau karir memang kita harus linear, pendidikan juga harus naik, kemudian keterampilan juga harus meningkat. Jadi saya melanjutkan S2 di UGM kembali, belum dapat kesempatan ke luar negeri waktu itu, jadi saya melanjutkan ke bioteknologi untuk lebih spesifik. Setelah itu harus lanjut sekolah lagi, masuk di University of Helsinki, bidang plant fungal interaction atau interaksi mikroba tanaman, lebih spesifik lagi. Nah dari situ mulai terbangun
bidang saya yang sesungguhnya, Mbak. Saya penelitian, saya mempunyai namanya kepakaran, dan saya juga melakukan, jadi setiap habis meneliti kita melakukan konferensi untuk datang ke seminar, lalu mendiseminasikan atau memperkenalkan hasil riset kita baik kepada publik atau khalayak umum, juga kepada sesama saintis atau akademia, jadi ke mahasiswa lain atau ke dosen-dosen atau ke ilmuwan yang lain, itu dengan presentasi baik paparannya secara poster ataupun oral, dan itu di negara-negara lain, jadi keliling dunia. Jadi itu karirnya sudah mulai stabil, dapat kesempatan untuk keliling dunia dengan membawa hasil riset saya dan tentu saja membawa Indonesia. 2 jempol nih buat Tita nih, luar biasa ya Tak ya. Dengan sekian lama, dengan sekian waktu karir yang ditempuh, tentu pengalaman untuk menempuh studi di negara yang paling bahagia menurut Tita ini di dunia, tolong dong diceritakan kepada Sobat YBHK bagaimana Tak? Iya, Sobat YBHK perlu tahu nih, kalau sekarang ini kan banyak sekali beasiswa atau kesempatan untuk sekolah di luar negeri. Nah, saya memilih Finlandia sejak awal karena saya tahu bahwa Finlandia selain sebagai negara paling bahagia di dunia 5 tahun berturut-turut, tetapi lebih dari itu saya menemukan bukti akademis banyak bahwa salah satu pendidikan untuk di bidang kehutanan itu yang terbaik adalah di Finlandia, di University of Helsinki, dan pengelolaan hutan terbaik di dunia itu di negara-negara Skandinavia, di Nordic countries, itu meliputi di Finlandia, Swedia, kemudian di Norwegia dan Denmark. Jadi saya mengambil salah satu dari negara itu, kemudian prosesnya saya menyurati supervisor saya, lalu diuji dulu nih Bu, diuji dulu. Kita masih pakainya belum ada Zoom atau Gmeet, kita masih pakainya Skype. Jadi interviewnya lewat Skype beberapa kali, kemudian mencari beasiswa. Karena kalau di Finlandia itu semua sekolah free, gratis. Tapi sekarang baru tahun kemarin untuk yang non kewarganegaraan Uni Eropa membayar untuk yang S1 dan S2. Tapi untuk S3 justru S3 ini digaji, diberikan salary dari penelitiannya, karena kita tidak dianggap student, kita tidak dianggap sekolah, tapi kita diperlakukan sebagai akademisi periset yang melakukan penelitian untuk bidang riset masing-masing. Jadi selain sekolah mendapatkan gaji ya, mendapatkan penghasilan, mendapatkan ilmu, juga mendapatkan banyak sekali kesempatan untuk melakukan seminar, mengikuti seminar tidak hanya di Finland tetapi di luar Finland. Saat ini juga serunya saya sudah tercatat konferensi di beberapa negara di Eropa, pernah juga di Amerika, dan ya tentu saja negara-negara Asia. Dan itu semua serunya adalah mendapatkan beasiswa. Jadi saya tidak perlu mengeluarkan uang untuk konferensi-konferensi saya, justru mendapatkan uang saku dari kegiatan itu. Itu menyenangkannya di Finlandia. Pemerintah itu sangat support untuk pendidikan, dan pendidikan tingginya juga sangat luar biasa, support dengan segala fasilitasnya ada. Ya, demikianlah Sobat YBHK, bagaimana Tita menceritakan kebahagiaannya dapat sekolah yang membuat dia menjadi bahagia di negara asing. Bisa Tita juga ceritakan nih pengalaman Tita di Kalimantan mengenai orang hutan. Kurang lebih Tita pernah pengalaman di sana ya? Kalau Kalimantan orang hutan belum Bu, di Anoa, di Sulawesi. Di Anoa, di Sulawesinya. Oh iya. Iya. Kalau sebelum berangkat ke Finlandia, saya di Sulawesi. Tugas saya atau dinas saya di Sulawesi Utara, di kantor penelitian Kementerian Kehutanan, dulu namanya masih Kementerian Kehutanan di Sulawesi Utara. Dan salah satu kegiatan saya itu terlibat aktif dalam konservasi satwa endemik Sulawesi, Anoa. Itu seperti kerbau kecil, mereka bilangnya kerbau kecil atau sapi hutan. Jadi bentuknya kerbau tapi kecil,
cuman 150 kg maksimal dan pendek. Itu satwa yang dilindungi, satwa dilindungi pemerintah dan tidak boleh diperjualbelikan. Jadi saya serunya adalah saya melakukan tidak hanya membuat campaign selamatkan anoa, tetapi benar-benar turun langsung, kita pelihara anoa di kandang, kita tahu bagaimana anoa itu perilakunya seperti apa, hidupnya bagaimana, kemudian kita sosialisasikan ke masyarakat luas, termasuk kami sosialisasi ke sekolah-sekolah. Ke sekolah-sekolah datang memperkenalkan, oh ini loh anoa. Saya sering mengajar di sekolah-sekolah tentang pentingnya konservasi, tidak hanya anoa, itu khususnya memang anoa, tetapi juga konservasi alam, konservasi hutan secara umum, pendidikan lingkungan seperti itu ke siswa SD atau SMP biasanya, dengan cara menyesuaikan siswanya tentu saja. Mungkin kita membuat lomba mewarnai, kemudian menjelaskan anoa ini apa, hutan itu seperti apa, dan bagaimana kita menjaganya. Lalu juga kegiatan anoa ini pernah juga saya presentasikan di 2 kali international seminar, international konferensi. Salah satunya kalau saya tidak salah catatannya itu di Tartu di Estonia. Iya. Oh, bagus sekali ya Tita ya. Ternyata tidak hanya pintar saja, Margareta Trisita ini juga low profile. Dimanapun dia berada, di Indonesia, di Yogyakarta, di luar negeri, di Finlandia, dia dapat bersatu dengan populasi yang seperti apapun. Demikianlah bincang-bincang seru tapi santai di podcast YBHK. Jalan-jalan ke bandara, tidak lupa membeli makanan. Demikian podcast YBHK, jika ada yang salah mohon dimaafkan.